Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang kembali di live ngopi ngobrol penuh inspirasi di Al Khiyar TV. Malam hari ini kita berjumpa kembali di malam Jumat. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Abi Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini Kang Lutfi, saya ngomongin Kang Lutfi aja ya. Ya boleh. Kang Lutfi, malam hari ini kita sudah hadir dengan tema yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, informasinya kita sebarkan. Malam hari ini kita akan membahas salah satu tokoh publik, bukan tokoh publik ya, artis lah ya gitu kan ya, yang akhir-akhir ini dapat kabar mengejutkan, dan dia, saya sebutkan saja namanya karena sudah disebutkan di flyer ya, sudah disebutkan juga di judul. Dia ini Ruben Onsu, dan dia ini dalam akhir-akhir ini sedang diisukan sedang sakit, dan sakitnya memang tergolong tidak biasa katanya. Ya, ada mungkin beberapa kali cek secara medis, tapi walaupun secara medis sudah dicek, ternyata dalam pandangan yang lain, kalau ternyata Ruben Onsu ini yang terkenal sebagai presenter beberapa acara di televisi nasional yang mungkin juga diduga mendapatkan kiriman santet. Wah, ini yang menarik nih sebetulnya. Nah teman-teman, jangan lupa nih sebelum kita memulai diskusi kita bersama Kang Lutfi, kebetulan nanti Abah Haris juga akan menyusul. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan juga teman-teman boleh berinteraksi langsung di kolom komentar, karena nanti setiap pertanyaan dan sapaan teman-teman akan kita bacakan insya Allah. Dan terutama saya akan memprioritaskan teman-teman yang akan bertanya ya, karena kita akan membatasi beberapa pertanyaan hingga waktu yang kita akan tetapkan gitu ya. Kalau tapi hari ini tidak sibuk ya, alhamdulillah ya, bisa menyempatkan hadir di Al Khiyar TV ya. Hari ini kebetulan banyak acara sebenarnya Mas Fabi. Bisa menyempatkan ya. Cuma dibuat santai aja. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung saja tidak berpanjang lebar karena memang tadi ada sedikit acara ngopi sehingga harus terkendala mulanya agak telat. Di pondok tadi ada acara marhabanan nih kalau betul. Nah, malam ini kalau saya sebelum kita membahas topik intinya, saya juga ingin membahas tentang sejarah, tentang bagaimana asal mula sejarah ini membahas tentang santet. Dalam definisi mungkin santet adalah cara orang mencelakai orang lain dengan cara-cara yang tidak baik sampai melukai lah gitu, apakah bahkan sampai membunuh ya dalam pandangannya gitu. Nah kalau sebetulnya ada nggak sih sejarah yang membahas tentang santet itu sendiri, dan bagaimana menurut Kang Lutfi tentang santet itu? Mangga Kang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan malam ini sangat menarik Mas Fabi, karena santet itu terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang pangkat, golongan, dan ras. Karena secara ilmu sejarah, Rasulullah pun kan pernah kena santet konon. Bahkan Rasulullah pun, wow. Tapi saya akan bicara sebelum itu. Kalau pada tema kemarin, saya itu kan menerangkan tentang sejarah ilmu hitam. Ya. Pesugihan ya, maaf. Tapi pada malam hari ini sejarah santet. Kalau dari literatur yang pernah saya baca, bahwa santet itu pertama kali ada itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya sebelum zaman Nabi Sulaiman, istilah sihir itu tidak ada. Ya. Kita tahu sendiri bahwa Allah itu kan pernah menguji Nabi Sulaiman itu dengan cara dihilangkan kekuasaannya. Kalau pengen tahu ceritanya begini Mas Fabi. Nabi Sulaiman itu punya cincin. Nih cincin nih. Ini cincin apa? Cincin. Ini beli safir dong. Oh safir. Safir ya? Safir, beli safir. Punya cincin yang kemanapun beliau melangkah. Wah itu bahasanya romantis banget. Cincin itu pasti ada di jarinya. Dan di dalam cincin itu ada tulisan yang hanya Nabi Sulaiman yang tahu. Itu namanya Ismul A'zam nanti. Tapi
Nabi Sulaiman juga manusia. Artinya ada saat-saat di mana Nabi Sulaiman juga melepas cincinnya. Jadi kekuatan Nabi Sulaiman itu terdapat dalam cincinnya. Ya, betul. Dengan cincin itu jin itu tunduk semua. Oh, karena sangat masyhur ya. Iya. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan jin. Iya. Itu cincin itu. Iya, betul. Oke. Dan sebelum saya meneruskan cerita ini, saya akan cerita yang lain dulu, cuman yang berkaitan. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah punya sahabat yang dekat ya. Jadi sahabat dekat ini apapun ucapan dari Nabi Sulaiman itu semuanya dicatat sama sahabat ini. Namanya Asif. Jadi orang yang paling tahu tentang Nabi Sulaiman namanya Asif. Catat itu Mas Fabi. Sehingga catatan itu dikubur oleh Nabi Sulaiman itu. Catatan dari Asif itu dikubur oleh Nabi Sulaiman. Nah, udah selesai kan? Oke. Ya, selesai. Tadi kita lanjut bahwa Nabi Sulaiman itu tidak selamanya memakai cincin itu. Cincin yang menjadi kekuatan ya. Iya, ada dua kejadian di mana Nabi Sulaiman itu akan mencopot cincinnya. Pertama ketika masuk kamar mandi, yang kedua ketika beliau mau, punten maaf ya, menggauli istrinya. Oke. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman itu kan mau ke kamar mandi, sehingga mencopot cincinnya lalu memberikan ke pembantunya. Pasti ya, sebagai seorang manusia pasti akan. Ya manusia kan, beliau juga manusia, copot terus titip. Iya. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu berada di kamar mandi, datang setan, jin yang konon bisa menyerupai Nabi Sulaiman. Memang ada pendapat bahwa jin tidak bisa menyerupai Rasul. Tapi di cerita ini, ya maaf ya, ini kita pakai pendapat yang lain mungkin bahwa Nabi Sulaiman diserupai oleh bangsa jin. Jadi ada jin yang jahat menyerupai Nabi Sulaiman, lalu meminta cincin tadi. Coba tadi cincin Nabi Sulaiman yang dititipkan mana kan? Ya, akhirnya si pembantu itu ketika melihat yang yang meminta Nabi Sulaiman langsung dikasih kan? Langsung dikasih. Pertanyaan langsung kasih aja. Sehingga seketika itu juga seluruh jin nurut sama dia. Dan seketika itu juga seluruh jin tidak nurut sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak memakai cincin ya, yang asli Karena ya. Nabi Sulaiman tidak memakai cincin itu. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu hilang itu waktu itu. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan, pernah nggak Nabi Sulaiman itu kehilangan singgasananya? Benar, pernah. Ketika kejadian itu. Nabi Sulaiman KW ini berarti kan. Iya. Nabi Sulaiman KW yang memerintah. Nah, di tengah-tengah memerintah itu, si iblis itu merubah semua hukum-hukum yang ada di kitab Nabi Sulaiman dan diisi dengan bacaan-bacaan tentang santet itu. Oh, inilah kemudian santet ini. Ya. Jadi si jin tadi yang Nabi Sulaiman KW tadi itu menggali buku setelah Nabi Sulaiman wafat ya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, menggali buku yang dulu pernah dipendam oleh Asif dan Nabi Sulaiman tadi. Diambil kitabnya, ya, diambil kitabnya. Ini setelah Nabi Sulaiman wafat ya kalau ini ya. Lalu setiap ayat-ayat atau setiap tulisan-tulisan yang ada di kitab itu disisipi dengan bacaan-bacaan tentang santet. Nah, ini makanya saya pastikan sejarah awal adanya santet pada zaman Nabi Sulaiman. Adanya penyalahgunaan terhadap cincin Nabi Sulaiman. Iya. Kemudian adanya penghapusan dan perubahan perintah-perintah yang ada. Nah, itu. Ya. Dan itu untuk mencelakai orang. Ya, betul, betul. Nah, ini uniknya begini. Ketika Nabi Sulaiman itu selesai dari kamar mandi kan balik lagi ya. Iya, terus gitu bilang sama pembantunya, "Bo, siem, inem" gitu kan. Pembantu mana cincin saya tadi? Ya langsung, kamu bukan Sulaiman, kamu pembohong, kamu pendusta. Padahal Nabi Sulaiman asli. Jelas wajahnya Nabi Sulaiman. Ya, akhirnya di masyarakat Nabi Sulaiman waktu itu meyakini bahwa Nabi Sulaiman itu adalah sesat. Nabi Sulaiman asli itu pembohong. Ada yang menyerupai Nabi Sulaiman. Iya. Masyarakatnya akhirnya punya pemikiran yang sama bahwa Nabi Sulaiman yang asli itu ya pembohong karena dia ngaku Nabi Sulaiman katanya. Karena mungkin ya wajar saja orang yang memakai cincin adalah Nabi Sulaiman KW, sedangkan dia aslinya tidak pakai cincin, sehingga orang percaya sama orang pakai cincin. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih cincinnya itu punya keistimewaan demikian itu. Nah, itu cincin itu konon terus itu ada di zaman Nabi Muhammad. Nah, dipakai oleh siapa ini? Nabi Muhammad. Oh, yang dipakai cincin dipakai Nabi Muhammad adalah cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan menurut salah satu pendapat ulama, ayat Asmaul Husna kan subhanal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Apal enggak Asmaul Husna? Apalah sahusna itu aja. Itu kan 99.
Sebenarnya 100. Yang satunya adanya di cincin Nabi Sulaiman itu. Makanya dinamakan Ismul Azam. Ya sekarang cincinnya mana wallahu alam. Tapi cincin itu benar-benar ada dan dipakai sampai Nabi Muhammad. Betul. Ya? Tapi ngomong-ngomong soal bahwa Nabi Muhammad juga pernah terkena santet, ini hal menarik juga. Ya sebenarnya saya nggak mau bicara itu ya. Tapi berhubung Mas Fabi tanya nggak masalah. Menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad itu pernah terkena santet. Pernah orang yang mau menyakiti beliau selain secara goib gitu ya. Ya. Kalau kita bagi pendapat ulama ada 3. Ya, kalau kita bagi pendapat ulama ada 3. Pendapat yang pertama, Nabi Muhammad nggak disantet, cuma Nabi Muhammad sakit biasa. Ini pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat pertama. Oh, tidak mungkin ya. Sakit cuma sakit biasa gitu, sakit lah, agak keras, sakit keras. Yang kedua, Nabi Muhammad kena santet. Tapi yang kena santet ini bukan pikirannya atau hatinya, tapi fisiknya saja. Ini dikemukakan oleh pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan pendapat yang ketiga, Nabi Muhammad tidak mungkin kena santet. Ini pendapat dari kaum Mu'tazilah. Kalau Mas Fabi tanya ke saya sih berdasarkan hadis yang sahih ya, dari Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad terkena santet. Tapi terkena santet Nabi Muhammad itu jelas berbeda dengan terkena santetnya. Apakah dijelaskan orang kita kalau itu bahwa kenapa kemudian orang menganggap bahwa Nabi Muhammad terkena santet? Apa yang membedakan antara sakit Nabi Muhammad dengan sakitnya? Ya, saya perlu ceritakan juga nih bakalan, nggak apa-apa ya? Iya. Jadi dulu tuh ada seorang orang munafik dari kaum Zurek kalau nggak salah. Itu namanya Lubad bin Al-Asom apa siapa ya? Coba cek aja barangkali saya salah ya. Saya panggil Al-Asom aja ya. Lubad bin Al-Asom. Itu pernah menyantet Rasulullah. Caranya bagaimana? Mengambil rambut Rasulullah. Nah, itu juga kadang-kadang juga orang juga ini perlu difahami sama teman-teman, hati-hati lah, hati-hati sama rambut. Tukang cukur gimana nih? Ya rambutnya kan tumbuk-tumbukan gue sih, repot. Jadi anak perempuan nih kalau habis rambutan hati-hati lah rambutnya. Media untuk santet kalau dilihat dari Rasulullah yang terkena ini, itu rambut itu bahaya. Benar nggak? Menjadi media penghubung antara orang yang ingin menyakiti dengan orang yang ingin disakiti itu melalui bagian tubuhnya di antara rambut itu. Ya, rambut dan kotoran yang ada di sisir itu, sisir Nabi. Lalu si rambut itu sama si Al-Asom ini itu diikatkan pada sebuah kurma ya, batang kurma yang tua. Batang kurma yang tua, lalu batang kurma tua itu ditanam di bawah sumur. Coba luar biasa. Tapi sekali lagi Rasulullah kena santet itu tidak sama dengan kita. Dampaknya apa waktu itu Rasulullah itu bingung. Ini bulan ini sudah apa namanya gini istri-istrinya. Itu dampaknya itu. Jadi ada fase di mana Nabi Muhammad pernah lupa bulan ini sudah belum gilir sama istri-istrinya. Lupanya Kanjeng Nabi itu disinyalir keras. Bahasa disinyalir. Diindikasikan dampak dari santet dari Lubaid bin Al-Asom itu. Berarti bukan terhadap Nabi saja, tapi ingatan Nabi juga terpengaruh. Makanya tadi kan kalau pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kan fisik bukan pikiran. Karena di kasus ini itu pikiran Nabi yang kena. Iya. Kalau Mas Fabi sendiri kata Mas Fabi, Nabi Muhammad itu terkena santet ikut pendapat yang siapa? Nggak mungkin Mu'tazilah. Mungkin dan sakit biasa itu adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang ketiga adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Kena cuman fisik, milih yang mana? Kalau saya lebih memilih bahwa Nabi Muhammad memang sakit begitu. Jangan karena Mu'tazilah. Sakit ya. Iya. Bahwa penjagaan terhadap Nabi dan Rasul tidak main-main gitu kan, yang menjaga Nabi dan Rasul. Sehingga potensi untuk terkena. Malaikat dari atas ngelihat, Nabi Muhammad kok lupa gitu. Ini Nabi Muhammad kok lupa. Tidak biasanya gitu. Hati-hati ya. Rambut yang ada di apa namanya? Di bagian tubuh kita. Di bagian tubuh itu media yang paling mudah untuk kena santet. Gak tahu nih kalau pendapat Abah Haris beda. Nah, nanti kita menunggu kedatangan Abah Haris untuk watir beda. Tapi saya berangkat dari kasus tadi. Iya.
Lalu malaikat turun ke bawah, yang satu itu ada di kepala kanjeng Nabi, yang satu ada di kaki kanjeng Nabi. Lalu malaikat itu dialog, ini kenapa ini Rasulullah ini? Lalu dari dialog itu baru diketahui bahwa yang menyadat itu adalah orang munafik tadi, Al-Asab tadi. Dan perlu dicatat sama Mas Fabi bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan siapa yang menyadatnya sampai akhir ayat. Berarti Rasulullah mengonfirmasi bahwa sakitnya dia adalah malaikat yang bilang. Yang bilang bahwa yang menyadat Rasulullah itu malaikat yang mengatakan. Rasulullah sampai wafatnya nggak pernah mengatakan. Itu mulianya akhlak dari kanjeng Nabi, luar biasa. Ya kalau Mas Wabi tahu yang nyadat Mas Wabi kira-kira pengen damai apa pengen mateni? Ya ikut kanjeng Nabi sih. Walah. Ya, kalau saya ikut kanjeng Nabi. lalu ini kejadiannya masih panjang, masih panjang. Ya? Karena ini sesuatu yang menarik. Iya. Lalu kanjeng Nabi paginya itu memanggil salah satu sahabat. Saya lupa sahabatnya siapa ya. Yang jelas dua sahabat, yang kedua Ali. Cuman kalau dalam sejarah bukan alinya. Ammar bin Yasir kalau nggak salah. Ammar bin Yasir, betul ya ada sahabatnya. Ada. Ammar bin Yasir. Lalu Nabi Muhammad bilang, tolong ambilkan bungkusan yang ada di sumur itu, bawa ke sini. Itu kata kanjeng Nabi. Kata kanjeng Nabi itu, tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya. Berarti menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terpendam di sana dan sesuatu yang tidak baik. Iya, betul. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi kalau bisa setelah Nabi memerintahkan itu untuk diambil? Ya, Ammarnya nurut lah. Setelah diambil apa yang? Nah, nurut. Nah, itu turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita perlu tahu bahwa jumlah ayat ini kita tanggung ya. Jumlah ayat yang berkaitan dengan sihir itu dalam Al-Qur'an jumlahnya 30. Sebegitu pentingnya tentang sihir sampai Allah itu mengulang-ulang kalimat sihir atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir itu jumlahnya 30. Dan yang paling fenomenal, ayat yang paling fenomenal dan gamblang menerangkan tentang sihir itu adalah surat Al-Baqarah ayat 102 kalau nggak salah, cek aja. Apa yang disampaikan dalam ayat ini? Nanti cerita dulu lah. Nanti cerita dari Ammar bin Yasirnya kan dia mengambil perintah Rasul. Ambil perintah Rasul. Lalu betul itu ada buhul ya. Mungkin Abah harus lebih paham nanti. Buhul itu media untuk santet. Ya, gitu. Itu ada 11 ikatan itu. Itu orang yang munafik tadi. Itu saking gemesnya sama kanjeng Nabi sampai membuat santet itu menjadi 11 ikatan. Itu ikatannya setiap kanjeng Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu lepas satu. Baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq ila akhirih ya. Wa min syarri ma khalaq ikat 2. Makanya surat Qul a'udzu birabbil falaq itu adalah surat yang biasa kanjeng Nabi baca sebelum kanjeng Nabi tidur. Catat ya. Untuk menangkal ada 3 ayat yang pasti dibaca ketika Nabi Muhammad hendak tidur. Yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Ayatnya mah umum, kita sering dengar. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua adalah Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Makanya teman-teman yang di rumah kalau mau tidur baca Qul a'udzu birabbil falaq, insyaallah tidurnya tidak terkena santet. Atau terhindar dari hal yang buruk ya. Betul, pasti deh kalau menurut saya. Sihir itu ada. Kalau saya ditanya sihir itu ada, tapi sihir takut sama ayat Quran. Coba aja nih Mas Fabi nih kalau mau tidur Qul a'udzu birabbil falaq jangan lupa. Karena itu dibaca oleh kanjeng Nabi. Menarik ya tentang sihir ya. Tapi akhirnya saat itu bahwa tidak pernah menjelaskan siapa yang mengirim. Kemudian walaupun itu akhirnya diantisipasi dengan Rasulullah dengan baca surat Al-Falaq Nah ini kembali lagi ke kasus kita nih kalau Ruben Onsu. Ini ketika melihat kasus yang terjadi pada zaman Nabi, memang terjadi gitu kalau dia. Bagaimanapun. Apalagi sekelas Ruben Onsu, kanjeng Nabi aja kena kok. Saya percaya Ruben Onsu kena. Aku yakin kalau memang itu ciri-cirinya betul, saya percaya gitu ada ya masuk. Percaya ada atau terkena atau tidak itu menjadi wilayah yang lain. Wilayah yang lain. Tapi kalau Ruben Onsu kena enggak? Ya mungkin kanjeng Nabi manusia insanun kamilun abidun soimun aja kena sekelas Ruben Onsu. Berarti kalau lebih percaya bahwa Nabi saat itu kena santet ya? Enggak juga sih. Saking dia nusul adab sampai kodot ya enggak sih ya sakit lah. Tapi ingat ya, kami ingat bahwa ada 2 Rasulullah itu ketika itu menjadi manusia biasa. Ketika terkena santet ya, kalau kita bahasa terkena santet, Rasulullah menjadi manusia biasa. Terbukti
keluhan yang diucapkan oleh Rasulullah, pikiran yang ada sama Rasulullah waktu itu berkaitan dengan sisi kemanusiaan Rasulullah. Gauli istri. Ada sisi lupanya begitu ya? Yang gauli istri. Sebagai Rasulullah berarti menjadi manusia apa? Iya. Manusia biasa. Iya. Artinya, pantas saja kalau ulama itu mengatakan Rasulullah itu terkena sihir, tapi dengan catatan Rasulullah ketika menjadi seorang manusia biasa, sifat dasarnya. Tapi kalau kamu tuh melihat ini kan Apalagi Ruben nafsu. apalagi orang musuh ya. Tapi kalau kamu tuh lihat nih, ini kan perbuatan yang tidak baik loh ya. Menyakiti orang, terus kemudian bisa jadi dalam hal yang lain, dalam kasus yang lain bisa terbunuh oleh itu kamu tuh. Kalau kamu lihat dari riwayat ini, apakah juga ada konsekuensi terhadap orang yang Ada. atau Saya punya ceritanya. Nah, next time aja itu. Lain waktu aja. Jadi dampak sihir, yang pertama itu membubarkan suami istri. Catat ya. Saya ada itu. Kisah nyata nggak ada. Yang kedua, mati. kehilangan nyawa, Kehilangan itu nyawa. jadi yang paling buruk Ya. dari- Ketiga, hidupnya menderita. Udah saya 3 itu aja. Nah dalam kasus ini Ruben Onsu ini kalau Saya dilihat belum tahu Ruben Onsu sakitnya gimana sih Mas Wawi. jadi ada di bagian kaki dari pandangan ahli spiritual katanya ya, dari pandangan ahli spiritual yang dijelaskan dalam salah satu berita bahwa dia ini tidak hanya secara medis tapi ajaran medisnya dari kaki, badan dan kepala itu mengalami hal yang apa ya? Kalau itu bagian Abaharis nanti dicek dari sini juga bisa kena atau enggaknya. Iya, makanya kita menunggu keadaan Abaharis mana sih? Abaharis. untuk bergabung bersama kita. Di itu. Ada di itu, Bang. Nah, Kang Lutfi, Mas Wabi. kalau dari pengalaman hidupnya Kang Lutfi dari Mas Wabi aja. masa Enggak kemasan, apa-apa. dari masa ke masa nih Kang Lutfi, pernahkah Kang Lutfi juga menemukan sesuatu atau kejadian yang sama dikirimi orang santet kemudian terasa sakit atau Alhamdulillah karena saya kan baca Al-Qur'an itu berul falak. atau kasus yang lain menemukan seseorang Ngelihat atau sendiri kasus- tahu. Bagaimana waktu itu Kang Lutfi melihat? Saya ini sumpah ya wallahi saya melihat dengan mata kepala Iya. sendiri. Ada kasus. Iya. Jadi ada orang, saya benar loh dengan kepala sendiri saya sih nggak bisa ngilangin santet, nggak bisa. Abaharis yang bisa. Kalau saya ditunjukin sama Abaharis, Lutfi sini, kamu tuh satu-satunya orang yang belum mengakui saya sakti kan. Betul. Oh, kenapa kamu Orang lain ngomong Abaharis? Ya kan nggak ngomong di depannya lah Mas Wabi. Oh, sebenarnya ngakuin ya. Ya, nanti GR kan. Sini. Saya di depan kepala sendiri. Di depan. Ini melihat ya dengan Iya. mata kepala ya. Coba ambilkan telur. Cek. Saya disuruh ngecek sama Abaharis. Cek. Dicek. Ya nggak ada orang cek kok Mbak. Mau baru beli dari warung kok yang beli orang. Terus Abaharis diginiin sampai. Lihatin ya. Jadi ditempelin. Dok, betul. Si ini Abaharisnya tuh. Saya udah berapa kali ya? 5 kali tunjukin sama beliau. Dok, betul. Terus buka. Itu jarum sama isi. Dalam telur yang baru saja dibeli. Jarum. Saya bilang, sakti juga. Cuma tetap gimana? Udah sakti belum? Ya kan baru 1. belum. Ini memang karena gengsi kali ya. Ya ini Abaharis. Tapi itu dalam rangka apa Kang Lutfi? Apakah menyembuhkan seseorang? Iya orangnya datang ke sini. Kebetulan saya lagi sama Abaharis duduk. Terus ada orang meronta-ronta laki-laki tuh. Di rumahnya Abaharis. Di sini ini di sini. Oh, di rumah sini ibu nih. ya? Waktu Kita- itu masih ada kursi ya di sini sob. Kejadian di sini. Jadi keluhannya adalah sakit di bagian tertentu. Kepalanya. Oh, kepalanya. Kepalanya sampai dia jurut-jurut. Kepalanya tuh kayak apa gitu. Terus Abaharis lagi ngopi kan sama saya. Terus coba beli telur. Nanti kalau ada Abaharis datang kita cat ya. Nanti cat kita pura-pura. Soalnya nggak mau ngakuin juga. Nggak Ya? mau ngakuin juga. Tapi saat itu dengan Bener, saya dengan kepala mata sendiri. apa yang waktu itu Jarum. di apa namanya? Apakah Abaharis juga menyebutkan siapa yang mengirim atau bagaimana Enggak. medianya? Abaharis tuh yang paling nggak suka nyebutin orang tuh nggak suka. Kadang-kadang orang belum apa-apa Kang Lutfi, itu juga sudah menuduh orang lain untuk yang Itu yang melakukan. salah. Itu adab juga sebenarnya. Iya. Kalaupun ia bisa itu tidak perlu dilakukan ya Kang Lutfi. Kalaupun Gimana ia menurut tahu bahwa dia nyantet, Anda? ya kalau kita pakai sisi Rasulullah ya tetaplah kita sabar. Tapi manusia kan kadang-kadang beda ya. Tapi ada gini Kang Lutfi, ini kan perbuatan yang tidak baik dan jahat. Ini kan juga harusnya kena ya ta'zir atau had atau apalah Kang Lutfi ya. Menurut Kang Lutfi sendiri ini bagaimana? Ini adakah hukumnya yang mengatur tentang ini Kang Lutfi? Tentang Hukumnya yang- haram. Hmm. Saya pastikan haram itu. Hmm. Penyakitnya haram. Santet tuh haram. Hmm. Selesai.
Tapi di dunia apakah memang itu ada semacam hukuman di dunia yang harus dilakukan seperti Ya Allah alam, kalau itu saya nggak bisa. had atau ta'zir? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Karena itu hak Allah ya. Tapi yang jelas Allah pasti akan membalasnya. Itu tidak benar ya. Kalau secara fikih saya belum menemukan akan dibalas, itu kan urusannya ilmu hikmah atau ilmu tauhid ya nanti atau ilmu yang lain. Kalau fikih, ilmu fikih haram. Adapun dibalas di dunia atau di akhirat, mestinya ya, karena itu sudah menyakiti. Yang jelas Allah pasti membalas. Terlepas dari siapapun yang menyakiti. Orang yang menyakiti itu tidak benar dan pasti akan dibalas oleh Allah. Ya akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Alhamdulillah ini Abah Haris sudah datang bersama kita. Jangan bahas tadi ya. Jangan bahas bahwa tadi sudah ngalem Abah Haris. Jangan diam aja. Rahasia berdua. Assalamualaikum Abah Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Abah Haris? Alhamdulillah. Kita sudah membahas banyak nih Abah Haris. Saya tadi ngelayap. Iya. Apa tuh ngelayap? Ngelayap itu pergi. Bukan. Ngeliap ya. Kalau ngeliap itu tidur sebentar dengan unsur sengaja itu ngeliap. Tapi kalau ngelayap nggak sengaja. Kemarin kita bahas apa waktu itu ya? Bahas Gelambang lumpung. Hari ini ngeliat sama ngelayap beda ya. Oke Abah Haris, ini kita tema yang sudah kita bahas Abah Haris. Tadi saya sudah masuk dengan Kang Lutfi tentang sejarahnya bagaimana kemudian santet itu dipergunakan untuk menyakiti orang lain. Bahkan konon katanya dalam beberapa pendapat juga Nabi sekalipun itu bisa terkena santet. Nah kali ini kita bahas sebetulnya Abah Haris melihat sendiri bagaimana apakah santet itu benar-benar bisa menyakiti bahkan sampai membunuh orang, dan bagaimana sebetulnya proses terjadinya santet menyantet ini Abah Haris. Mangga. Ya terima kasih. Masalah santet ya. Ya. Jadi kalau santet itu hanya istilah aja ya. Istilah dari perbuatan yang untuk menyakiti seseorang melalui gaib ya. Ya. Itu santet. Mata gitu. Iya. Makanya santet itu namanya macam-macam tuh. Ada yang teluh, tenung, ada santet, macam-macam. Jadi kalau santet itu seperti itulah. Jadi untuk menyakiti seseorang, bahkan untuk bisa sampai menjadi penyebab kematian. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Iya, penyebab kematian. Oke. Nah dalam kasus ini, tadi saya juga menarik soal pembahasan Kang Lutfi tadi bahwa pernah ditunjukkan oleh Abah Haris. Saya bahas Kang Lutfi ya. Sekalian soal. Nggak apa-apa, cuma jangan bilang itu ya. Bahwa Kang Lutfi juga pernah ditunjukkan oleh Abah Haris ketika Abah Haris menangani orang yang betul kena santet di rumah ini. Abah Haris ingat-ingat. Menggunakan media telur. Ternyata dalam beberapa kasus, kadang saya kan sering diskusi dengan Abah Haris. Ada orang yang terasa kena santet padahal ternyata tidak. Ada juga orang betul-betul terkena santet. Bagaimana membedakan dari pandangan Abah Haris sendiri? Sebetulnya untuk membedakan bahwa dia terkena santet apa tidak itu memang agak sulit ya. Harus apa namanya? Orang yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi itu. Sama halnya dengan dokter ya. Kalau yang namanya dokter itu bisa mendeteksi penyakit gitu kan. Orang lain kan nggak bisa gitu kan. Kayak tukang urut lah. Kayak tukang urut. Misalkan saya itu sakit nih tangannya. Yang sakit sebelah sini, kadang yang diurutnya sebelah sini. Iya. Gitu kan? Ya. Harus dimulai dari sini kadang. Iya, ini katanya uratnya ke sini. Yang mana? Kita nggak ngerti sebagai tukang urut itu nggak ngerti kadang-kadang. Jadi ya memang ilmu untuk apa namanya menyakiti itu ada ya, ada. Tapi masih ingat nggak cerita yang ketika di sini Waris menggunakan media telur kemudian ketika diambil kata isi paku semua, itu kan lebih bagaimana kalau waktu itu apakah Abah Haris tahu si pengirimnya siapa, lalu apakah upayanya untuk membunuh atau hanya sekedar menyakiti ya Abah Haris waktu itu? Saya sendiri lupa ya, mungkin saking banyaknya kali ya. Udah kalau lupa skip aja. Iya, Dan sampai ketahuan saya muncul. Cuman seingat saya kalau sama sama Kang Lutfi ini, seingat saya gitu ya. Mungkin ada tamu pada saat itu tuh sakit kepala kalau nggak salah. Iya betul. Sakit kepala betul. Itu iya. Itu jadi prosesnya itu sakit kepala.
Jadi sakit kepala yang luar biasa tinggal ada pakunya, ini kan luar biasa, medis mungkin Ya nggak pada bisa saat melihat ini ya, pada saat saya itu mendeteksi bahwa ini tuh kayaknya penyakitnya nggak wajar gitu. Lalu ya saat itulah pengobatan melalui telur, karena memang pada saat belajar saya itu belajar sama Kiai Wahyuddin ya, Kiai Wahyuddin Syahrul. Itu memang salah satunya adalah pengobatan melalui media telur. Tapi yang Abah Haris lakukan dengan media kambing juga itu termasuk dalam pengobatan? Ya, saya juga dari Kiai Wahyuddin juga yang sanadnya itu larinya ke Senori, ke Senori Tuban, itu. Untuk melakukan penyembuhan secara spiritual gitu? Secara itu. Nah, kita lihat nih Abah Haris, kita langsung ke tema ke Ruben Onsu-nya. Ini kan sedang ramai juga di media massa bahwa Ruben Onsu terindikasi terkena santet, Abah Haris. Secara medis sudah diperiksa, tapi ada beberapa ahli spiritual katanya melihat ada indikasi Ruben Onsu juga terkena santet. 4 orang spiritual katanya, dari 4 orang yang menyantet ke Abah Haris ini sampai begitu. Dalam pandangan Abah Haris sendiri ketika melihat ini bagaimana, Abah Haris? Gini ya, tentang masalah Ruben Onsu, sebaiknya orang yang berprofesi atau mempunyai kelebihan di bidang spiritual itu jangan menggiring opini seolah-olah bahwa ini kena santet, sehingga nanti akan berpikir bahwa oh berarti si A atau si B atau si C gitu kan, itu sudah lari ke fitnah. Apalagi ya mengatakan bahwa ini yang nyantet adalah laki-laki atau perempuan. Kalau memang tahu, sebutin namanya, biar proses hukum juga ada. Sehingga orang tidak nerka-nerka. Enggak usah nerka-nerka. Iya. Kalau memang tahu, sembuhkan. Kalau memang ada, sembuhkan. Kalau memang tahu orangnya, sebutin. Jujur saja. Kalau saya melihatnya sih tidak. Dari pandangan saya tidak. Makanya saya tidak mau menyebutkan laki-laki atau perempuan. Kata saya enggak kok. Enggak ada gitu ya. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa ini kena santet, sembuhkan. Selesai kan? Gitu. Atau kalau ini laki-laki perempuan, siapa? Orang kan mulai akhirnya, jangan-jangan ini nih musuhnya nih. Gitu. Siapa? Gitu kan? Tapi mereka juga mendapat bahwa ini ada dari musuh-musuh atau pesaing-pesaing bisnisnya Ruben Onsu. Bisa jadi, tapi itu kan jangan menggiring opini. Kalau memang ada pesaing gitu ya, kompetitor dalam kompetitor. Hal yang wajar ketika persaingan itu ada, yang wajar. Tetapi jangan sampai kita itu berpikir bahwa ketika orang itu sakit bahwa dikirim oleh kompetitornya, enggak juga. Orang bisa menerka siapa saja ya berarti. Iya, ini yang nyantetnya ini itu siapa, gitu. Dukun santet dinamakan dukun santet itu kalau sudah menyantet. Kalau belum nyantet namanya bukan dukun santet, kan gitu. Sedangkan yang namanya kalau dia yang namanya santet itu kan pasti kolaborasinya itu dengan iblis tuh. Kolaborasinya. Jahat ya. Iya. Sebetulnya kalau mau nyantet nggak perlu ke dukun. Iya. Bisa aja. Bisa aja. Ya. Kalau Mas Wawi mau saya ajarin lah. Iya. Belajar untuk nyantet orang gitu. Iya. Oh, ini sama halnya dengan kata Abah Haris bahwa santet itu hanya sebatas istilah ya. Istilah. Ilmu itu ketika digunakan tidak dengan baik, tidak bijak, maka akan memunculkan ilmu yang tidak baik dan untuk menyakiti orang lain gitu. Iya, betul. Mau? Jangan Haris. Sebetulnya orang yang hebat itu orang yang bisa membalas tapi dia tidak melakukan. Itu orang yang hebat itu. Ketika saya misalkan disakiti seseorang itu, terus dengan keilmuan saya bisa balas dia. Atau secara hukum saya juga bisa balas dia. Tapi saya nggak ngelakuin itu, gitu. Itu namanya orang hebat. Justru hebat menahan diri untuk tidak membalas itu ya. Iya. Jadi orang yang mengatakan bahwa Ruben Onsu terkena santet, ya sembuhin dong, buktiin bahwa itu terkena santet. Oh iya, Abah juga pernah mengatakan bahwa ketika orang bisa menerka atau bisa melihat bahwa ini terkena santet, harusnya orang tersebut juga bisa menyembuhkan. Betul, iya. Gitu ya? Dokter kandungan tuh.
dokter kandungan. Iya. Ketika ditanya, gimana dok kandungannya? Ini kandungannya bayinya sungsang. Dokter itu pasti punya kemampuan untuk melahirkan lewat sesar. Ada solusi yang Ada solusinya. Tapi kalau ini kena santet, lalu saya nggak bisa ngambil, bohong banget itu, bohong banget. Jadi tolonglah masyarakatnya itu yang apa Cerdas namanya juga, berpikir yang sehat, yang cerdas, yang pintar gitu. Jangan hanya berpikir bahwa kalau misalkan di alat tidak ada, ini santet. Bukan gitu. Saya pernah juga kedatangan seseorang ya gitu, bahwa ini sudah periksa ke dokter katanya tidak ada penyakit, diperiksa di USG juga nggak ada penyakit gitu. Kata saya coba periksa dulu ke Jakarta atau ke Bandung gitu. Dibawalah ke Bandung. Di Bandung alatnya lebih canggih, kelihatan penyakitnya. Kadang orang baru periksa 1 kali kemudian tidak ada apa-apa kemudian disebutkan santet gitu. Ya gitu. Harusnya lebih diperiksa lebih jauh ya. Ya nyantet diri sendiri. Tapi selama Abah Haris menekuni bidang ini, Abah Haris hikmah ini, pengalaman apa kan katanya juga ada yang berbahaya juga buat Abah Haris sendiri sebagai orang yang misal menyembuhkan orang. Ya kalau itu betul Abah. Iya, kata orang sini bilang gepok awak dewek. Ya kan kita kan kalau yang namanya santet itu kan melawan orang yang dibantu oleh iblis. Ya kan? Saya melawan dia dengan bantuan Gusti Allah. Iya kan? Gitu aja. Kalau kita perang ada resiko nggak? Ada. Gitu. Walaupun perangnya itu perang nggak nyata. Tapi kalau perang dengan santet terus deket-deketan jaraknya 1 meter 2 meter ya bacok-bacokan saja atau pukul-pukulan. Maksudnya kita melawan dukun santet ya dengan ilmu juga, dengan ilmu hikmah juga, nggak harus deket-deketan terus gitu. Ngelimpung-ngelimpung, ngelimpung lagi dia maksudnya. Iya. Tapi Abah Haris juga saya pernah dengar cerita bahwa pernah datang ke satu tempat, kemudian orang yang ngirimnya ada di situ juga Abah Haris katanya. Ada, pernah Jadi sekali. boleh ceritain nggak Abah Haris? Kayak gimana sih cerita waktu itu? Kalau tuh Udut dulu. biar rileks sedikit. Udut dulu. Jadi gini. Ya. Udah lama sih itu ya. Jadi pada saat saya tuh diminta untuk membantu ya di satu daerah, di mana daerah tersebut memang dahulunya terkenal dengan daerah yang banyak dukun santetnya. Lalu saya mencoba untuk membantu. Ketika datang ke rumahnya, orang itu disambut sama, saya kira tuh tuan rumahnya, gitu. Lalu dia itu bilang ke saya salaman. Ayo mangga ke dalam, kita perang di dalam. Itu saya yang bikin katanya, gitu. Itu orang justru yang nyambut Abah Haris datang ke situ. Iya. Lalu apakah perangnya itu apa namanya pakai gedabak gedubuk? Apa itu gedabak gedubuk gitu ya? Deskripsi Kalau bahasa sini kok gedabak gedubuk gitu loh. Apa ya gedabak gedubuk? Lagi jatuh bangun gitu, bukan ya? Enggak gitu. Enggak gitu gimana? Iya, itu gedabak gedubuk. Apa ya gedabak gedubuk itu? Beda dengan gerada geruduk, beda ya? Ada gedabak gedubuk, ada sekedar gedabak gitu. Oh, gedabak. Ini mah gedabak gedubuk. Ya enggak, kita diam-diaman aja. Oke. Kita diam-diaman. Gitu. Terus yang terjadi di alam lain gitu, Abah Haris? Ya mungkin. Abah Haris sebagai yang melaksanakan gitu gimana? Ya pada saat itu kan orangnya ada di depan gitu kan. Ya kita praktekin aja di depan. Saya contoh tuh, ada Anas di sini tuh ya. Depan saya aja, coba dia serang saya dengan dia punya bacaan yang untuk menyerang, terus saya serang, ya siapa yang muntah darah duluan? Oh, gitu ya. Jadi ada apa namanya kalimat-kalimat yang diucapkan, doa-doa juga yang diucapkan itu Abah Haris ya? Iya. Untuk menangkal atau untuk? Saya mah nggak takut santet. Yang kemarin selalu dibilang bahwa kirimin aja KTP-nya. Jangan kalau KTP dikirim ntar dibuat pinjol lagi kan. Tapi kesimpulan dari Abah Haris ketika melihat ini bahwa tidak ada Bensu atau Ruben Onsu. siapa namanya? Ruben Onsu. Menurut pandangan saya itu tidak terkena santet. Gitu. Bagi mereka yang mengatakan bahwa Ruben Onsu itu terkena santet, sembuhkan dong.
gitu. Jangan cuma cuma ya? ngomong aja, jangan cuma pengen viewernya banyak, Iya. lalu bilang ini adalah santet, sembuhin. Atau kalau memang dia itu ada yang mengatakan bahwa yang menyantet adalah laki-laki atau perempuan, ya tunjukin siapa, laporin polisi karena sudah berniat menyakiti dan buktikan bahwa ilmunya bisa membuktikan itu. Iya. Kalau nggak bisa membuktikan ya jangan ngomong. Ya. Pada baik karo aran drubus. Nah, ada apa lagi nih? Apa drubus itu? Tapi kan Abah Haris setelah waktu itu yang cerita saat Abah Haris mau menyembuhkan orang, kemudian justru orang yang buat itu yang bertemu Abah Haris. Ya. Penampilannya nggak yang Biasa-biasa aja. justru kayak Islami gitu ya. banget. Islami banget. Ya? Maksudnya Islami banget ya, sarung, baju koko, peci gitu. Yang ternyata ya tetangganya sendiri. Konon katanya tetangganya. Iya. Kalau itu sendiri sebenarnya secara pribadi takut nggak nih sama santet? Kalau Abah Haris kan tadi nggak takut sama santet ya? Nggak takut ya? Ya keluarga kita tuh nggak ada yang takut santet. Enggak, karena memang di samping Abah Haris atau memang karena Iya. Ya kalau saya takut lah. Tapi saya pastikan ya Mas Fabi ya, saya pastikan bahwa ilmu yang dipergunakan untuk menyakiti orang lain itu ada. Yang minta bantuan iblis itu ada. Ada. Gitu aja. Tapi untuk menyakiti orang lain berarti tidak lain dan tidak bukan ini sedang bersekutu dengan iblis begitu, Abah Haris? Tidak juga. Ya kalau untuk menyakiti orang lain sih ya pasti bersekutu dengan iblis. Tapi ada yang bacaannya itu bacaan-bacaan yang umum yang kita baca sebetulnya. Gitu Ada ya. yang sering Ada baca ya? yang kita baca umumnya gitu. Itu kan berarti kan jiwanya sudah dirasuki oleh iblis tuh. Gitu. Bacaan yang sebenarnya bisa dibaca dengan menjadi kebaikan justru dibaca untuk melakukan kejahatan, itu juga bisa terjadi ya, Abah Haris? Iya. Oh, menarik juga. Kang Lutfi bagaimana menyikapi ini? Ketika Kang Lutfi waktu itu dengan Abah Haris bertemu dan kemudian menyembuhkan orang lain, perasaannya takut apa memang ini pertama kali ya Kang Lutfi melihat atau gimana Kang Lutfi? Sebenarnya waktu itu kejadiannya sudah beberapa kali saya. Katanya 5 kali ya, Kang Ya Lutfi? 5 kali itu yang ketiga kalau nggak salah. Dan perasaan saat itu luar biasa ya. Melihat telur yang baru dibeli, oh jangan. Gak mau ngalem gitu ya. Ya kaget. Karena jarumnya tuh agak melengkung waktu itu. Agak melengkung, jadi nggak lurus, agak melengkung. Terus saya tanya nih sama Abah Haris, wallah alam ya Abah Haris nih masih ingat nih waktu itu. Saya ingat betul nih kejadiannya. Terus saya tanya Kang Haris ini kok melengkung nih, apa kok bisa melengkung? Kata Kang Haris waktu itu rata-rata jarum yang ada di telur itu yang melengkung. Nanti si jarum itu akan berjalan di tengah-tengah urat sambil menariki usus yang biar usus itu luka lah. Jadi sakitnya di situ. Jadi karena melengkung itu ya. Melengkung Kalau lurus kan jadi iya. ya lurus juga sakit sih. Cuman artinya lebih sakit, bengkok, narikin sehingga luka itu. Itu kata Abah Haris. Wow, nah, ini pengalaman Kang Lutfi luar biasa sekali melihat Ya, itu. saya dengan mata kepala sendiri. Saya nggak minjem mata, nggak minjem. Abah Haris lupa apa karena apa karena memang terlalu sering menemukan hal seperti ini, apa memang karena Enggak, sudah lama sekali ya? kalau yang kasus itu kan banyak gitu ya. Jadi yang mana? Kan gitu kan? Iya. Gitu. Kalau pengalamannya cuma 1 kali mungkin langsung ingat, tapi kalau Saya hafal bacanya. Bacaan untuk menangkal. Ya, saya uduk ploco-ploco apa itu. Terus pas saya keluar masih endok ya. Pas saya coba tuh masih ini, nggak ada jarumnya. gini, Ya, gimana Abah Haris? satu lagi tuh untuk bahan pengetahuan ya. Kalau ada orang gini, saya tuh sakit kepala atau saya tuh sakit dada sesek, tapi di saat-saat tertentu, tuh, kalau mau maghrib atau habis maghrib sakit, nantinya enggak gitu. Itu kan mengatakan kan ini santet gitu ya. Iya. Santet mah nggak kenal waktu. Iya. Kalau santet nggak kenal waktu. Wong contoh, saya kasih nih bacaan buat dia sakit gitu. Ketika sudah nyampe dia sakit, ya nggak ada istilah waktu pagi dan sore, dia pokoknya sakit aja gitu. Satu itu ya. Yang kedua, kalau santet tuh nggak mempan obat dokter. Oh, obat dokter nggak mempan? Ya nggak mempan kan penyakitnya. Tapi mungkin nggak Baris. Justru santet yang dikirim itu berbentuk penyakit medis. Bisa, akan terjadi seperti itu. Akan terjadi seperti itu. Kalau saya Kang Lutfi kan begitu.
Contoh ada gini. telur dan jarum-jaruman. Contoh begini, coy. Waduh. Bro. Disantet gitu ya. Pada saat disantet itu kadang tidak terlihat penyakitnya tuh, penyakit dokternya. Lalu ketika santet itu diambil, dihilangkan, maka terjadilah penyakit dokter. Contoh perutnya yang sakit. Yang tadi tergores ususnya luka gitu ya? Seperti itu. Pada saat dilihat sih nggak ada, tapi pada saat dijinakkan sudah tidak berfungsi lagi ilmu santetnya. Nanti akan terjadinya medis. Jadi nggak bisa tidak berkaitan dengan medis, pasti berkaitan dengan medis. Yang sering terjadi saat ini ya, yang sering terjadi itu. Contoh, Mas Fabi itu biasanya umpama sakit kepala minum bodrek. Itu bodreknya yang diserang. Obatnya justru. Iya. Jadi orang tuh lebih pintar sekarang tuh. Ketika saya tuh nyantet Anas tuh ya, saya santet Anas. Anas itu sudah minta sama saya mudah-mudahan dilindungi dari hal-hal yang santet seperti itu. Lalu dilihat Anas itu biasanya kalau sakit minum apa kalau sakit kepala. Dia itu sakit kepalanya minumnya misalkan bodrek misalkan. Itu bodreknya yang diserang karena si bodrek tidak ada pertahanan. Saat ini tuh, hati-hati deh. Saat ini, itu lagi begitu. Sekarang orang itu pada datang dan minta perlindungan doa dari kiai atau dari siapa saja atau belajar itu kan. Tapi kalau bodrek kan nggak bisa. Nah ini menangkalnya gimana ya menangkal? Datang ke rumah. Datang ke rumah, ngopi. Selesai. Subscribe dulu. Mahar perlu ada mahar. Biasanya orang kan gitu, mau ini harus kalau mahar itu pasti itu enggak. Gitu. Apa katanya kalau mahar itu kan pelandep ya bahasanya. Jadi pelandep itu penajam maksudnya. Penajam. Jadi orang tuh kadang-kadang wah ini harus ada mahar karena pelandep itu betul. Ya sebetulnya sih penajam. Kalau saya belum nggak pernah ya memberikan mahar atau apa enggak. Cuman ketika orang itu sakit, biasanya ngasih amplop tuh. Lalu saya bilang, ini amplop buat apa? Gitu kan? Kalau niatnya buat sodako supaya penyakitnya sembuh, oke. Tapi kalau misalkan hanya sekedar keumuman, ataupun kira-kira yang ngobatinya semangat, ya nggak bisa. Justru niat itu bagian terpenting juga ya? Iya, niatnya sodakoh aja. Niatnya sodakoh. Jadi untuk para pemirsa, pendengar, yang diwaspadai itu bukan sekarang tuh bukan, wah santet ke tubuh itu sudah nggak ini tuh. Itu sudah ketinggalan zaman. Dalam tren persantetan itu nggak boleh. Sudah ketinggalan zaman. Santet cemen lah, santet cemen, tingkat cemen. Karena santet tingkat cemen. Anak kecil saja, waktu masih bayi, masih dalam kandungan, itu ibunya berdoa mudah-mudahan anak ini tidak diganggu oleh setan. Itu dari mulai mengandung sampai lahir. Lalu lahiran itu ada istilah puputan. Dari bahasa Buntet, bahasa Mertapada namanya serakalan, gitu kan? Bahasa lainnya namanya akikoh. Ada yang begitu ya. Itu kan dibacain doa. Tidak semudah membalikkan telapak tangan santet itu, karena si orang itu sudah didoain sama orang tuanya dan sama semua orang tuh sejak dia masih dalam kandungan. Lu kok sembarangan saja? Kan gitu. Orang itu katanya disantet gampang sekali. Susah. Tapi mungkin saja ketika santet itu dimasukkan ke dalam obat yang sering diminum itu ya? Akhirnya. Iya. Ketika sulit begitu ya. Saya kasih tahu tuh para spiritual barangkali ketinggalan zaman. Harus diupdate nih pengetahuan soal santetnya. Iya. Gitu. Sakit kepala, obat sakit kepalanya. Jadi ditelan bersama dengan obatnya justru ya Baris? Kecuali ketika bikin obat orangnya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, repot lagi nih setannya. Setannya kesusahan lagi. Akhirnya, loh iya.
Kan gitu. Tidak meninggalkan Tuhan dalam setiap aktivitas ya. Bahasa. Oke. Nah, Abah Haris dan Kak Lutfi, kita sudah sampai di penghujung waktu. Mungkin saya meminta Abi Lutfi, Kang Lutfi, dan Abah Haris untuk memberikan closing statement terhadap tema malam hari ini, terhadap apa yang sedang dialami oleh artis ya yang sering muncul di TV ini. Ada Ruben Onsu yang katanya diduga mendapatkan serangan santet dari 4 dukun atau bahkan serangan yang membabi buta ya. Waduh. Yang big bug nih. Iya. Warwirwer katanya ya. Emang enggak Abah Haris untuk closing statementnya? Iya, terima kasih. Di akhir acara ini saya hanya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, dari ilmu-ilmu yang tidak baik, ilmu-ilmu yang akan mencelakakan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting untuk mencegah semuanya, maka usahakan kita itu selalu bersedekah. Usahakan kita selalu bersedekah. Insya Allah ketika kita itu menjalankan sedekah, itu akan daf'ul balad, akan menolak adanya bahaya. Teruslah menjadi baik sampai akhir, dan tetaplah membumi esok hari rahasia ilahi. Ya. Kang Lutfi, bagaimana tema kita malam ini, Ruben Onsu, dan untuk closing statement? Saya mau pesan sama teman-teman yang di rumah. Ya. Suatu hari ada seekor anjing yang sangat haus, sehingga dia itu pergi ke sungai untuk minum air. Ketika mau minum, tinggal minum saja, maka dia melihat anjing yang lain yang di depannya, sehingga anjing itu kembali lagi ke tempatnya dan tidak minum. Sejam kemudian anjing itu merasakan haus yang luar biasa, sehingga tekad lagi untuk meminum air yang di kali. Lalu ketika sampai di kali, anjing itu kembali melihat ada anjing lain di dalamnya. Lalu kembali anjing itu pulang ke rumahnya. Wah, pulang ke rumahnya kayak orang nih. Untuk yang ketiganya, melihat lagi, tinggal matinya saja, lalu melihat lagi ada anjing di depannya, lalu dia akhirnya jebur ke kali untuk yang ketiganya. Ternyata di dalam kali itu tidak didapatkan anjing yang anjing itu lihat sebelumnya. Artinya apa? Takut itu boleh, tapi kita tidak boleh takut yang berlebihan. Sebenarnya takut itu bisa dikalahkan oleh keyakinan, seperti halnya peristiwa anjing tadi. Oleh karena itu, hidup tanpa keyakinan, maka kita tidak mungkin mendapatkan apa yang kita raih. Tapi hidup dengan ragu-ragu seperti anjing tadi, maka mati dan kehausan yang akan kita dapat. Itu saja. Mantap. Tadi sudah ditutup dengan kalimat yang mantap ya dari Kang Lutfi. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir dan menyapa kita di live komen. Kita akan bertemu kembali di live berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Nanti teman-teman jangan lupa yang sudah hadir tapi belum berlangganan, mangga di subscribe, like, dan share, karena dengan cara itu kita membantu media center untuk media dakwah kita semakin berkembang ya, Lutfi ya. Semoga Abah Haris dan Kang Lutfi sehat selalu. Kita akan bertemu lagi di live berikutnya. Teman-teman terima kasih sekali lagi, teman-teman media center juga terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.